Hello smart students, how are you? We hope that we are all fine. Halo semua siswa-siswa yang sedang belajar di rumah, bagaimana kabarnya? Kita berharap semua yang sedang belajar di rumah dalam keadaan sehat ya. Selalu patuhi protokol kesehatan selama pandemi, yaitu dengan melakukan 3M. Yang pertama, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap jaga kesehatan dengan rajin berolahraga dan juga menjaga pola makan. Okay, smart student, in this time we shall study English as long as 30 minutes. Pada saat ini, kita akan belajar bahasa Inggris selama 30 menit bersama saya, Binawan Purba, in English Learning Series. Sebelum kita memulai pelajaran kita, let us pray first based on our each religion. Pray begin. Pray finish. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi bahasa Inggris, so prepare yourself. Silakan dipersiapkan semua peralatannya ya, baik buku dan alat tulismu. And let us start it now. Mari kita mulai sekarang. In our daily life, there are many things around us. When we are at school, at home, and another place. Sometimes, we must to ask or give information about things around us if other asks, and also sometimes we must ask others too. Di dalam kehidupan kita, ada banyak benda di sekitar kita. Ketika kita berada di sekolah, di rumah, dan juga di tempat-tempat lain. Terkadang kita harus memberikan informasi tentang benda yang ada di sekitar kita jika seseorang menanya, dan terkadang juga kita akan memberikan informasi kepada mereka. Do you want to ask or give information about things, animal, and public place around us? Apakah kamu ingin memberikan informasi atau meminta informasi tentang benda, hewan, atau tempat umum di sekitar kita? But how? Dan bagaimana? Bagaimana cara pengucapannya dalam bahasa Inggris? So, now let us continue to learn it. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pelajarannya ya. Jadi perhatikan. Now, let us look at the picture. What things that can see in this classroom? Sekarang kita perhatikan dulu gambar ini. Apa benda yang bisa kita lihat di dalam kelas ini? Maybe you can see 1. There is a clock on the wall. There are 2 books on the table. There is a teacher's table in front of the classroom. Nah, masih banyak benda yang bisa kita lihat di sekitar ini. Tetapi, bagaimana cara pengucapannya dengan baik? Kita akan pelajari pada saat ini. In this time, there is an interesting lesson that we shall learn that concern to give and ask information about things around us, namely preposition. Nah, pada saat ini ada satu pelajaran yang menarik yang akan kita pelajari, yang berhubungan dengan memberi dan meminta informasi tentang keberadaan benda di sekitar kita, yaitu preposition. Well, smart students, our topic at this time is preposition. What is preposition? Apa itu preposition? Preposition is the word that used to give information about position of things, time, and place. Preposition adalah kata yang digunakan untuk menerangkan atau memberikan informasi tentang keberadaan benda, waktu, dan tempat. There are 3 kinds of preposition that we shall learn in this time. Ada 3 jenis preposition yang akan kita pelajari pada saat ini. The first is preposition of time. Yang pertama adalah preposisi waktu. The second is preposition of place. Yang kedua adalah preposisi tempat. The third is
preposition of direction. Yang ketiga adalah preposisi petunjuk atau arah. Oke, let us learn it one by one. Baiklah, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari nomor 1. Preposition of time. What is preposition of time? Preposition of time adalah preposisi yang digunakan untuk menerangkan waktu. Nah, preposisi yang kita gunakan untuk time ini ada 5. Now, let us see the explanation for each preposition. Preposisi yang pertama yang kita gunakan untuk menunjukkan waktu adalah in. In digunakan untuk menunjukkan waktu dalam bentuk bulan, musim, tahun, atau periode waktu tertentu. For example, I was born in 1991. Saya lahir pada tahun 1991. Nah, pengertian in di dalam bahasa Indonesia adalah pada. In digunakan untuk menunjukkan bulan, musim, tahun, atau periode waktu tertentu. Baik, yang kedua, preposisi on, yang artinya juga dalam bahasa Indonesia adalah pada. Preposition on digunakan untuk menunjukkan hari tertentu dalam seminggu atau tanggal spesifik dan hari spesial. Contohnya, my brother's birthday is on July 30th. Ulang tahun adik saya pada tanggal 30 Juli. Nah, di sini on itu digunakan untuk minggu. Contohnya, the party will be held on Sunday. Pesta itu akan dilaksanakan pada hari Minggu. Ya, jadi kita bisa buat untuk tanggal dan juga hari-hari spesial. Nah, untuk contoh tanggal, kita sudah lihat my brother's birthday is on July 30th. Ya, itu digunakan untuk tanggal 30. Nah, preposisi yang ketiga yang kita gunakan untuk preposition of time ini adalah at. Nah, dalam bahasa Indonesia, at ini diartikan pada. At digunakan untuk menunjukkan jam atau waktu yang lebih spesifik. Contohnya, that shop opens at 7 a.m. Toko itu buka pada pukul 7 pagi. Jadi untuk menerangkan waktu yang spesifik atau waktu yang tepat, kita harus menggunakan at. Makanya di undangan atau pertemuan yang penting, kita bisa atau kita harus menggunakan at. The class will be started at 7 a.m. Kelas itu akan dimulai jam 7 pagi. Oke, mengerti ya penggunaan in, on, dan at. Sampai di sini, apakah sudah paham penggunaan in, on, dan at? Mari kita lanjutkan ke preposition yang keempat. Sekarang nomor 4, yaitu before and after. Before and after adalah kata depan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan waktu sebelum atau setelah. For example, Sunday comes before Monday. Minggu datang sebelum Senin. Ya, jadi itu penggunaan kata before. Atau bisa juga kita buat contoh lain. You can come to my house before lunch. Kamu bisa datang ke rumah saya sebelum makan siang. Artinya apa? Artinya sebelum melakukan makan siang, temannya ini sudah datang ke rumahnya dia. Sekarang yang kedua, penggunaan after. After lunch, she does her homework.
setelah makan siang, dia mengerjakan tugas rumahnya. Jadi, ini menerangkan bahwa dia mengerjakan tugasnya itu atau pekerjaan rumahnya setelah makan siang. Nah, penggunaan before and after ini mungkin tidak terlalu rumit atau tidak terlalu susah karena dia mengikuti seperti pengertiannya di dalam bahasa Inggris. Kalau before ya sebelum, kalau after adalah setelah. Jadi kita hanya mencocokkan di dalam penggunaan kata keterangan waktunya. Baik, sekarang number 5. Usage for and since. Sekarang penggunaan for dan juga since. For dan since adalah contoh kata depan yang digunakan untuk menunjukkan kurun waktu tertentu dan waktu dimulainya sebuah kegiatan. For example, we have been friends for 5 years. Kami sudah berteman selama 5 tahun. Ya, artinya mereka sudah menjalin persahabatan atau pertemanan selama 5 tahun. Paham ya? Cara penggunaan for. Jadi for ini lebih menjelaskan tentang jumlah waktu yang dihabiskan untuk sebuah kegiatan atau aktivitas. Nah, bagaimana dengan since? Contoh since. For example, since. We have been friends since 2018. Kami sudah berteman sejak 2018. Nah, ini lebih menjelaskan waktu atau tahun tertentu. Contohnya, we have been friends since 2018. Kami sudah berteman sejak 2018. Artinya apa? Kalau kita hitung 2018 sampai 2020 sampai sekarang, berarti mereka masih berteman 3 tahun. 2018, 2019, dan 2020. Di sini, dia tidak menjelaskan sudah berapa tahun mereka berteman. Tetapi, dia menunjukkan mulai dari kapan dia berteman. Contoh kata lain menggunakan for. I have been here for 3 hours. Saya sudah di sini selama 3 jam. Ya, jadi ada waktu kurun waktunya 3 jam. Nah, sedangkan since, I have been here since 2 o'clock. Berarti dia sudah berada di sana sejak jam 2 tepat. Nah, di sini tidak dijelaskan berapa kurun waktunya atau waktu yang dia sudah habiskan di sana. Baik, itu pengertian atau kegunaan daripada for and since. Nah, untuk preposition of time kita sudah mendengarkan tadi ada 5. Yang pertama in, yang kedua on, yang ketiga at, yang keempat before and after, yang kelima for and since. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang preposition of place. Nah, what's the meaning of preposition of place? Preposition of place used to tell the position of noun and pronouns. Apa itu preposition of place? Preposition of place adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan atau memberikan informasi tentang posisi atau keberadaan suatu benda, baik manusia atau benda lain. Nah, dalam preposition of place ini ada beberapa kata atau preposisi yang akan kita pelajari. So, let us pay attention to this word. Jadi, perhatikan baik-baik ya. Yang pertama adalah on dan above. Kenapa saya buat berpasangan seperti ini? On dan above dalam pengertiannya di bahasa Indonesia memiliki arti yang sama, yaitu di atas. Nah, sekarang kita lihat apa perbedaan on dan above. Baik, coba kita perhatikan gambar berikut. Pengertian daripada on menurut gambar ini bahwa
bola dengan boxnya bersentuhan langsung atau berada tepat di atas boxnya. Jadi bola itu berada di atas box. The ball on the box. Ya. Sedangkan above, the ball above the box, artinya dia tetap berada di atas kotak itu tetapi tidak bersentuhan langsung, atau ada jarak antara box dengan ballnya. Paham ya? Jadi perbedaan antara on dengan above adalah yang on tadi bola dan boxnya bersentuhan langsung, sedangkan above bola dengan boxnya tidak bersentuhan langsung. Baik, yang kedua, preposisi yang kita gunakan selanjutnya adalah under and below. Sama halnya seperti yang tadi dengan on dan above. Under ini dan below juga mempunyai pengertian yang sama dalam bahasa Indonesia, yaitu di bawah. Tetapi apa perbedaannya? Under itu menerangkan the ball under the box. Bola itu berada di bawah boxnya. Artinya antara box dengan bola tidak memiliki jarak atau bersentuhan langsung. Nah, sedangkan below antara box dengan ball itu tidak bersentuhan langsung, tetapi berada di bawah box. Nah, itu pengertian under dan below. Oke, preposition berikutnya yang kita gunakan adalah behind the box. Kata behind di dalam bahasa Indonesia artinya di belakang. Jadi, karena bolanya berada di belakang boxnya, maka kita gunakan the ball behind the box. Pengertian behind di dalam bahasa Indonesia adalah di belakang. Nah, selanjutnya in the box. In ini artinya dalam bahasa Indonesia adalah di dalam. Nah, coba kita perhatikan bolanya berada di mana? Di dalam box itu. Jadi, kalau kita mau menunjukkan satu benda berada di dalam benda lain, contohnya the ball in the box, ya, atau bola itu berada tepat di dalam boxnya. Selanjutnya, in front of the box. In front of the box artinya di depan kotak. Nah, kita lihat di gambar ini, bola itu berada tepat di depan kotaknya. Paham ya sampai sini? Dan yang selanjutnya kita gunakan preposition of beside. Beside itu artinya di samping. Nah, kita lihat gambarnya. Bola itu berada di samping kotak. Jadi kita bisa memberikan informasi tentang bola ini, yaitu the ball beside the box. Bola itu berada di samping box. Baik, sampai di sini pembahasan kita tentang preposition of place. Jadi kita sudah tahu cara menunjukkan, memberikan informasi tentang keberadaan atau posisi suatu benda yang mungkin orang lain cari, atau kita mau menunjukkan posisi daripada benda atau memberikan informasi kepada yang lain. Nah, yang ketiga atau poin yang terakhir yang kita gunakan adalah preposition of direction. Nah, dari judulnya saja kita sudah mengerti bahwa preposition yang kita gunakan pada saat ini adalah preposition yang digunakan untuk menunjukkan arah atau preposition direction. Preposition of direction adalah preposition used to tell the public place, building, and address. Preposition of direction ini digunakan untuk menunjukkan tempat-tempat umum, bangunan umum atau bangunan-bangunan, dan juga alamat atau lokasi. Nah, apa saja yang kita gunakan di dalam preposition of direction ini? Baiklah, ada 5 kata yang kita gunakan di dalam preposition of direction ini. Sama seperti preposition of place juga, ada tadi terlewat sedikit, yaitu preposition of place itu ada juga di situ kita gunakan between dan juga among. Ya, tetapi
kita akan bahas hampir sama ya, preposition of place dengan preposition of direction. Sama juga di dalam kita memberikan arah. Baik, yang pertama kita bahas tentang in. In, at, on di dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian yang sama, yaitu di, tetapi penggunaannya berbeda. In digunakan untuk menunjukkan alamat dalam cakupan luas, artian yang luas. Contohnya in Bontang. Bontang ini merupakan salah satu kota di dalam Provinsi Kalimantan Timur. Artinya, seandainya ada orang yang bertanya, kamu tinggal di mana? Where do you live? I live in Bontang. Nah, dia akan bertanya lagi, di mana di Bontang? Artinya, tidak spesifik informasi yang kita berikan. Jadi, kata in used to tell province, cities, countries. Kata depan yang digunakan untuk menunjukkan kota, negara, dan juga provinsi. Artinya, in ini kita gunakan hanya untuk menunjukkan posisi atau lokasi dalam cakupan yang luas atau cakupan umum. Nah, sekarang kita masuk ke preposition on. Nah, on digunakan untuk menunjukkan lokasi dalam cakupan yang lebih spesifik. Artinya lebih spesifik, sudah masuk ke dalam kota di bagian mana kita tinggal, atau di alamat di bagian mana kita tinggal. Artinya satu langkah lagi, kita akan mendekati tempat yang spesifik. On ini digunakan untuk menunjukkan jalan. Contohnya, I live on Jalan Damai, atau I live on Jalan Jamrut. Nah, kita tahu bahwa Jalan Damai ini panjang, ya, tetapi di Kota Bontang hanya satu Jalan Damai. Artinya sudah lebih spesifik. Kamu tinggal di mana? Where do you live? I live in Bontang on Jalan Damai. Nah, sudah mulai mendekati lokasi yang akan kita capai, atau lokasi yang akan kita informasikan, tetapi belum tepat. Artinya belum dalam jangkauan yang lebih spesifik. Tetapi kata on ini sudah jauh lebih spesifik daripada in. Jadi on ini digunakan untuk menunjukkan jalan di dalam alamat. Contohnya seperti yang tadi sudah dijelaskan, I live on Jalan Damai. Nah, sedangkan at digunakan untuk menerangkan atau memberikan informasi untuk alamat yang paling spesifik atau lebih tepat. Kalau di Jalan Damai, di mana dia tinggal di Jalan Damai? If I want to ask, where do you live on Jalan Damai? Di mana kamu tinggal di Jalan Damai? I live at Perumahan Disnaker number 20. Saya tinggal di Perumahan Disnaker nomor 20. Jadi sudah lebih spesifik. Ketika orang mencari alamat kita, sudah langsung dapat. Oh, dia tinggal di Jalan Damai ini, di Perumahan Disnaker. Oh, ini Perumahan Disnaker, alamatnya nomor 20. Sudah, itulah rumahnya. Ya, jadi itu pengertian in, on, dan at. Sekarang kita masuk ke between. Between ini artinya di antara dua benda. Jadi kalau kita bertanya, where is the post office? The post office between the police station and bank. Ya, kalau kita bertanya, di mana itu post office? Kita bisa menjelaskan, the post office, kantor pos itu berada di antara kantor polisi dan juga bank. Bagaimana dengan emang? Nah, emang ini di antara tiga benda. Itulah pengertian between dan emang. Sekarang beside dan next to. Nah, kalau kita sekilas melihat, pengertian beside dan next to ini hampir sama. Tetapi perbedaannya adalah, kalau beside itu, contohnya, kita mau memberikan informasi tentang suatu bangunan. Contohnya, ada beberapa bangunan di sini berjejer. Ada bank, post office, dan juga police station. Nah, untuk menerangkan, seandainya ditanya, where is the post office? Maka kita bisa mengatakan, the post office next to the bank. Artinya, post office itu berada tepat di sebelah kanannya bank.
Sedangkan kalau beside, where is the police station? Police station beside the bank. Dia masih ada di samping bank itu, tetapi tidak berada tepat di samping daripada bank. Nah, itulah penjelasan tentang preposition of direction. Jadi mudah-mudahan preposition of direction ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memberikan alamat yang tepat kepada orang yang membutuhkannya. Okay, let us check your comprehension of this topic. Let's do the following quiz. Look at the picture. Where is the post office? Yes, you are right. The post office beside the police station. Nah, di sini kita bisa menggunakan beside. And how if I ask, where is the police station? We can say the police station next to fire station. Baik, paham ya? Okay, next. Complete the sentence by using the correct preposition. I live blanks Jalan Markisa. What's the correct preposition? Yes, you are right. I live on Jalan Markisa. Jadi kita gunakan on ya. The second, he lives blanks Bontang. Yes, you are right. He lives in Bontang. The third or the last, we stay blanks Jalan Ruby number 18. Yes, you're right. We can use on. We stay on Jalan Ruby number 18. Okay, smart students, I hope you enjoyed the lesson today and we have learned something about preposition and public place. It's about preposition of time, preposition of place, and preposition of direction. I am Binaun Purba, have to say goodbye, and thanks for watching and have a nice day. Bye!